teman-teman, selamat datang di podcast Pak Masa Kini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang turut hadir dalam acara podcast hari ini, yaitu Saudara Vio. Halo Kak. Halo Adi, selamat datang di podcast Pak Masa Kini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan bahas topik yang dekat dengan dunia pendidikan, apalagi bagi para calon guru atau yang sudah menjadi guru. Nah, topik kita hari ini ialah menjadi guru PAK yang profesional di era digital. Nah, menurut Vio, apakah topik kita pada hari ini menarik atau tidak? Ya, terima kasih ya buat kakak yang sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Menurut saya topik ini menarik sekali Kak, karena sekarang semuanya sudah serba digital. Anak-anak sekolah saja sekarang lebih cepat tahu tren di semua aplikasi dibandingkan tugas sekolah. Nah, itu dia Vio. Sekarang guru itu harus pandai memutar otak agar menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak monoton, serta menciptakan pembelajaran itu yang berhubungan dengan perkembangan zaman pada saat ini yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wow, benar banget Kak. Kalau menurut saya jadi guru PAK sekarang tuh tantangannya bertambah. Bukan cuma mengajarkan firman Tuhan, tapi juga mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Ya, betul sekali. Seorang guru itu harus pandai menggunakan teknologi dengan baik dan bijaksana. Nah, Vio, saat ini saya mau bertanya kembali kepada saudara Vio. Nah, ngomong-ngomong, menurut kamu nih menjadi guru PAK yang profesional di era digital itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, guru PAK yang profesional itu bukan cuma pintar ngomong di depan kelas saja, tapi dia juga punya sikap yang baik, bisa menjadi teladan, kreatif, dan terus mau belajar akan perkembangan zaman saat ini. Wah, betul sekali. Karena selama berlangsungnya proses pembelajaran itu, ketika guru tidak menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, maka peserta didik ini akan cepat bosan atau cepat mengantuk dan lain sebagainya. Maka seorang guru ini harus pandai menggunakan teknologi yang baik itu dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Fakta banget Kak, kadang baru 5 menit saja proses pembelajaran dimulai, muridnya sudah merasa bosan dan sibuk sendiri. Nah, makanya sama sekarang itu guru harus kreatif dalam menggunakan teknologi. Misalnya dalam pembelajaran itu guru dapat menampilkan video atau game Alkitab online dan presentasi yang lebih menarik dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Iya Kak, jadi teknologi itu bukan musuh berat guru, tapi bisa jadi alat bantu dalam media proses pembelajaran Kak. Nah, Vio, saya pernah melihat seorang guru ketika dia mengajar, dia menggunakan animasi atau menampilkan video cerita Alkitab di depan kelas. Nah, ketika seorang guru ini menampilkan video yang pendek, maka peserta didik ini akan lebih fokus dan mudah untuk memahami. Nah, itu contoh bagus banget, karena sebenarnya anak-anak generasi sekarang itu lebih cepat menangkap sesuatu lewat visual dan media digital. Tapi kadang ada juga guru-guru yang takut menggunakan teknologi di era digital pada saat ini atau di dalam proses pembelajaran. Benar sekali, mungkin karena belum terbiasa ya, atau takut salah menggunakan teknologi. Padahal tidak harus langsung jago banget ya, karena yang penting mau belajar tenang-tenang saja. Iya, karena kalau guru tidak menggunakan atau memanfaatkan teknologi dengan baik, maka nanti akan ketinggalan dengan majunya teknologi pada saat ini. Apalagi sekarang ya Pak, apalagi ini AI, media sosial,
aplikasi belajar sebenarnya berkembang dengan cepat. Nah, ngomong-ngomong menurut Vio nih, ketika seorang guru menggunakan media dalam pendidikan agama Kristen pada saat ini salah atau tidak? Kalau menurut saya Kak, ini membantu sekali kalau digunakan dengan benar. Misalnya, guru bisa bikin konten renungan singkat, ayat harian, atau membuat motivasi rohani buat muridnya. Iya juga sih, berarti guru-guru ini tidak hanya melakukan pelayanan di dalam kelas, tapi juga melakukan pelayanan di era digital. Iya Kak, karena sekarang anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di internet. Jadi guru Pak juga harus perlu hadir di sana dengan hal-hal yang positif. Di saat ini menjadi guru Pak itu di era digital memang tidak mudah. Benar banget Kak, karena guru juga harus menjaga sikap dan perkataan baik itu di dunia nyata maupun bermedia sosial. Nah, itu dia. Kadang murid juga melihat kehidupan guru di media sosial. Jadi seorang guru itu harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan ketika menggunakan media sosial. Nah, karena murid biasanya kan bukan cuma dengar apa yang guru katakan, tapi juga mereka melihat apa yang guru lakukan. Selain kreatif dan melek teknologi, menurut kamu guru Pak yang profesional itu harus mempunyai hati yang baik dalam melayani atau tidak? Setuju banget, karena jadi guru Pak itu bukan sekedar pekerjaan, tapi juga panggilan pelayanan. Nah, menjadi guru itu tidak hanya fokus menilai pengetahuan peserta didik, tetapi bagaimana dapat membantu peserta didik ini bertumbuh secara iman dan karakter. Iya Kak, kadang ada murid yang sebenarnya cuma butuh didengar atau didukung. Jadi di situ guru bisa jadi orang yang menguatkan mereka. Nah, menurut Vio nih, bagaimana caranya supaya calon guru pendidikan agama Kristen ini menjadi seorang guru yang profesional di era digital saat ini? Kalau menurut saya ada beberapa hal. Pertama, guru ini tidak boleh malas untuk mengetahui hal baru. Yang kedua itu jangan takut akan teknologi. Yang ketiga, bagaimana guru tetap menjaga atau memegang nilai-nilai Kristen. Nah, berarti seorang guru ini tidak hanya sibuk pada teknologi saja, tetapi bagaimana ia tetap menjaga kerohanian atau nilai-nilai Kristiani kepada Tuhan. Ya, karena tujuan utama guru itu sebenarnya tujuan guru Pak itu adalah tetap membawa murid lebih dekat dengan Tuhan. Dan satu lagi, sebagai guru pendidikan agama Kristen harus membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik, serta sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen harus mampu menguasai materi, metode, media pembelajaran, serta menciptakan suasana kelas yang menyenangkan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ya Kak, supaya murid itu mereka merasa nyaman dan tidak takut buat bertanya atau bercerita. Tapi kadang ketika seorang guru ini kaku dalam mengajar, maka akan membuat peserta didik ini untuk malas belajar. Wah, makanya penting banget loh jadi guru yang tegas tapi tetap ramah, ikhlas, tulus, dan bertanggung jawab. Nah, betul sekali. Menjadi guru pendidikan agama Kristen yang profesional bukan berarti harus sempurna, tetapi mau berkembang dan juga dapat belajar menggunakan teknologi dengan baik dan bijaksana. Wah, gak terasa banget ya, obrolan kita sudah panjang banget nih. Seru sekali pembahasan kita hari ini. Semoga teman-teman yang dengarin podcast pada hari ini, terlebih khususnya bagi guru pendidikan agama Kristen, dapat bermanfaat dalam menjadi guru yang profesional di era digital pada saat ini. Apalagi buat calon guru Pak, jangan takut
pada zaman perkembangan saat ini, tetapi jadikan teknologi sebagai alat bantu yang membawa dampak positif. Dan tetap menjadi guru yang penuh teladan, kreatif, profesional, serta membawa kasih Tuhan dimanapun kita berada. Oke teman-teman, demikianlah podcast kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke teman-teman, dari topik hari ini atau podcast yang kami bahas hari ini, saya merefleksikan bagaimana menjadi seorang guru PAK suatu saat nanti kita menjadi guru PAK yang profesional dan menggunakan alat teknologi itu dengan baik. Karena dengan kita menggunakan teknologi dengan baik itu membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan pada intinya kita membawa perubahan kepada peserta didik. Oke teman-teman, dari diskusi kita pada hari ini saya dapat merefleksikan bahwa menjadi guru PAK yang profesional di era digital pada saat ini, bagaimana kita mau terus belajar, menciptakan pembelajaran yang kreatif, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Dan selain itu juga menjadi guru yang profesional pada saat ini tidak hanya mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi bagaimana saya dapat membentuk peserta didik itu untuk bertumbuh dalam iman, dan saya dapat membantu peserta didik itu untuk membentuk karakter mereka. Oleh karena itu, guru perlu mengikuti perkembangan zaman pada saat ini tanpa meninggalkan nilai-nilai Kristianinya sebagai dasar dalam pelayanannya di dunia pendidikan. Bye-bye.